Pengertian. Gagal jantung kongestif adalah ketidakmampuan jantung memompa darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh akan oksigen dan nutrisi. Data penyakit gagal jantung. Kasus gagal jantung di Amerika pada tahun 2018 sebesar 6,2 juta orang. Sedangkan kasus gagal jantung di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 29.550 orang. Masalah penderita CHF. Untuk yang pertama, ada dyspnea. Dyspnea diakibatkan karena kegagalan fungsi pulmonal yang menimbulkan penimbuhan cairan di alveoli dan menyebabkan jantung tidak dapat berfungsi dengan maksimal dalam memompa darah. Pasien dengan CHF dengan dyspnea akan mengalami gangguan dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Untuk yang kedua, ada intoleransi aktivitas. Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen yang terjadi apabila suplai darah tidak lancar di paru-paru. Darah tidak akan masuk ke jantung, menyebabkan penimbuhan cairan di paru-paru yang dapat menurunkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah di paru-paru, sehingga oksigenasi arteri berkurang dan tidak seimbang dan terjadi peningkatan karbon dioksida yang akan membuat asam di dalam tubuh. Untuk yang ketiga adalah ansietas. Kecemasan yang dialami pasien mempunyai beberapa alasan. Di antaranya adalah cemas akibat sesak nafas, cemas akan kondisi penyakitnya, cemas jika penyakitnya tidak bisa sembuh, dan cemas dan takut akan kematian. Penata laksanaan. Untuk penata laksanaan yang pertama terkait di breathing exercise. Di breathing exercise dapat meningkatkan saturasi oksigen, penurunan dyspnea, tekanan darah, nadi, dan respirasi. Latihan pernafasan ini dimaksudkan untuk melatih cara bernafas karena ketika terjadi dyspnea, pasien cenderung tegang yang membuat pasien tidak dapat mengatur pernafasannya, sehingga mengakibatkan bertambah penyempitan pernafasan di bronkus. Melenturkan dan memperkuat otot pernafasan bertujuan untuk mempertahankan pasien dyspnea terkontrol dan melatih penderita untuk di breathing exercise jika terasa serangan mendadak atau sewaktu. Untuk yang kedua, terkait dengan range of motion. Latihan gerak dapat meningkatkan massa otot, tonus otot, dan kekuatan otot serta memperbaiki fungsi jantung akibat tidak baring. Bila otot-otot volunteer tidak digunakan, maka akan kehilangan kekuatannya sehingga perlu dilakukan latihan gerak aktif. Hal ini dapat membantu mempertahankan dan membantu adanya kekuatan dan mengontrol otot-otot yang mengalami gangguan serta mempertahankan kemampuan range of motion (ROM) sehingga dapat mencegah terjadinya atrofi. Untuk penata laksanaan yang ketiga terkait dengan mendengarkan murotal. Untuk penata laksanaan yang ketiga terkait dengan mendengarkan murotal. Di saat mendengarkan murotal, maka hal itu dapat menstimulasi gelombang delta yang dapat membuat pendengar merasakan ketenangan dan kenyamanan. Lebih lanjut, mendengarkan murotal akan menurunkan hormonal terkait stres dan sekaligus mengaktifasi endorfin alami sehingga kondisi tersebut menjadikan seseorang merasa lebih tenang, mengurangi perasaan takut, cemas, dan ketegangan, serta meningkatkan biokimiawi tubuh dengan jalan menurunkan tekanan darah, frekuensi pernafasan, detak jantung, nadi, dan aktivasi gelombang otak. Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka kami akan mempraktikkan penata laksanaan pasien CHF yang berjudul Deep Breathing Exercise and ROM with Murotal Al-Quran, yang bertujuan untuk mengatasi masalah pada pasien CHF. Terapi ini dapat dilakukan sebagai terapi rehabilitasi pada pasien CHF kategori 2 dan 3 NDHA yang memiliki hemodinamika yang stabil dan tidak ada kelemahan pada ekstremitas. Sebelum melakukan terapi ini, harus dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien
Dan jika saat melakukan terapi ini pasien merasa kelelahan, maka harus diistirahatkan terlebih dahulu. Kita mulai latihan yang pertama, yaitu deep breathing exercise. Posisi yang dilakukan dalam deep breathing exercise ini diusahakan dalam kondisi duduk dan postur badan dipastikan tegak dan rileks. Kemudian, tangan kiri bisa diletakkan di perut dan tangan kanan diletakkan di samping iga. Tarik nafas dalam, kemudian tahan selama 3 detik, kemudian hembuskan melalui mulut seperti meniup. Lakukan deep breathing exercise ini sebanyak 30 kali atau sampai pasien merasa nyaman. Lanjut untuk latihan yang kedua, yaitu range of motion. Gerakan yang pertama yaitu gerakan tangan, angkat tangan ke atas, kemudian ke bawah sebanyak 5 kali. Gerakan dilakukan secara perlahan sesuai dengan kemampuan pasien. Gerakan selanjutnya yaitu mengangkat kedua tangan ke samping badan, kemudian turunkan kembali. Lakukan sebanyak 5 kali. Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaqulun. Gerakan selanjutnya yaitu menekuk dan meluruskan kedua siku dengan telapak tangan membuka. Lakukan sebanyak 5 kali. Gerakan selanjutnya adalah membuka dan menutup kedua telapak tangan. Lakukan sebanyak 5 kali. Gerakan selanjutnya adalah menekuk ke bawah dan ke atas kedua telapak tangan. Kemudian tahan selama kurang lebih 5 detik. Lakukan pada kedua telapak tangan. Gerakan selanjutnya adalah menggerakkan telapak tangan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Gerakan selanjutnya adalah merenggangkan dan menutup jari-jari tangan. Lakukan pada 2 tangan. Gerakan selanjutnya adalah menggerakkan ibu jari menjauhi dan mendekati telapak tangan. Selanjutnya, dekatkan ibu jari ke jari-jari tangan yang lainnya, seperti gerakan berzikir, dan lakukan sebanyak 5 kali. Gerakan selanjutnya yaitu pada kaki, dengan cara mengangkat kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. Gerakan yang kedua yaitu mengangkat kaki sambil menekuk lutut pada kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. Lakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya adalah menggerakkan kaki ke kanan dan ke kiri secara bergantian sebanyak 5 kali. Gerakan selanjutnya yaitu memutar kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. Lakukan sebanyak 5 kali. Gerakan selanjutnya yaitu menekuk kedua pergelangan kaki. Lakukan sebanyak 5 kali. Dan gerakan yang terakhir yaitu memutar pergelangan kaki kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 5 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami telah selesai memperagakan terapi deep breathing exercise and roam with murotal Al-Quran. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.